Oke teman-teman, nah ini masalahnya di sini, katanya bocornya di sini nih. Nah nanti kita akan bongkar. Sebetulnya ini tinggal memasang o-ringnya saja ya. Di sini kan ada o-ring nih di palep ekornya. Baik, nanti kita bongkar dulu semua. Nanti saya kasih tahu lagi. Kalau cara membongkarnya tidak usah dikasih tahu, sudah umum ya, sudah ada tutorialnya. Oke, thank you. Nah seperti ini penampakannya. Jadi sudah dicopot ya, atasannya sudah dicopot. Oke, tinggal sebelum kita buka di power plenumnya ini, nah copot bautnya dulu di sini. Nah kebetulan ini bautnya udah nggak ada nih. Nah kemudian yang kedua ini harus tarik dulu seperti itu supaya aman. Nah, baru kita putar. Kita copot. Ini maaf ya, malam-malam ini karena di kota Bogor itu hujan ya, musim hujan memang. Jadi kebetulan cuacanya malam ini hujan. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas karena terdubbing oleh suara hujan. Gak masalah ya teman-teman. Yang penting caranya aja. Tuh, jadi ketika sudah copot, nah ini aman. Kenapa harus ditarik dulu palepnya? Karena kalau tidak ditarik ini kan keputar. Nah tugas kita sekarang adalah mengganti ini. Nah ini. Jadi yang disinilah yang harus diganti nih. Supaya fokus ke ini ya. Nih fokus. Nah itu. Nah, ini yang harus diganti. Jadi ini o-ringnya ya. Yang harus diganti. Oke, langsung kita eksekusi ganti o-ring. Saya pause dulu. Nah ini o-ringnya sudah diganti. Nah ya, ini o-ringnya sudah kita ganti dengan yang baru. Kurang fokus ya. Nah itu. Oke, udah dipasang kembali, beres. Cuma gitu aja PR-nya. Nah yang lainnya mungkin kalau ada, katanya di sini ada yang lepas pernya karena dibuka sama Pak Haji Kamarudin, kan dibuka, ada yang lepas katanya, pernya masuk kemana lepas nggak tahu. Nanti kita cek yang ini. Kalau ini kan nggak usah ya, karena dari awalnya nggak ada trouble. Cuma hanya untuk mencari pernya aja, dipasangkan kembali ke tempatnya, beres seperti itu. Teman-teman, jadi ini yang macet tadi di sini ya. Tuh. Nah harusnya seperti ini nih, udah normal. Nah tadi ini quick tune-nya, jadi quick release atau quick tune ya. Quick tune, jadi untuk apa ya, fast quick ya, atau fast tune ya. Untuk ngecun cepatnya di sini. Nah ini diputar. Nah trouble-nya tadi ini terlalu kenceng. Jadi masang ini terlalu kenceng. Nanti kita pasang ulang ke sini. Ya seperti ini. Dimasukkan ke sini. Kita pasang ulang lagi. Insya Allah normal seperti pada awalnya. Ini masalahnya sepele, tapi karena memang cara pengerjaannya mungkin agak sedikit harus lebih hati-hati supaya tidak merusak partisinya. Seperti ini kan kalau dipaksa-paksa bisa patah atau bisa tidak berfungsi karena dratnya kan drat halus ya. Kalau kita paksakan pasti akan menimbulkan masalah baru. Jadi untuk quick release-nya atau quick tune-nya ini harus tempelkan kembali. Nah pelan-pelan. Jadi cara adjust-nya memang harus ada ukuran. Jadi tidak bisa dimentokkan ke sini. Kalau dimentokkan ke sini dia enggak. Kalau terlalu mentok ke nomor ini apa ya? Aduh, kurang jelas ya nomor. Nah, karena silo nih. Kalau terlalu ke sini, dia mentok, pasti nggak bakalan bisa ngokang. Kenapa? Karena per yang ada di dalam tertekan terlalu keras ya, sehingga ketika dikokang dia akan mentok. Jadi ulir satu dengan ulir yang lainnya yang ada di per itu mentok, jadi nggak ada space dia buat untuk elastisitasnya. Nah jadi semacam ya pegas lah, pegas kan ukurannya
standarnya dia diameter sekian, kemudian jarak ulir itu jelas. Jadi kalau kita tekan terus, ketika mentok pada posisi yang dia tidak bisa elastis, maka pegas itu tidak akan berfungsi. Ketika dikokang, dia akan mepet satu dengan lainnya, rapat gitu. Nah, sehingga nggak ada space lagi, karena ini terlalu blong ya, terlalu maju. Jadi maksimal segini. Bisa maju, tapi ininya ukurannya mungkin dikurangi gitu, paling angka 8 atau ya itunya power wheel-nya. Ya dirasa-rasa aja. Yang jelas kalau misalkan kita terlalu ke sana juga macet, nggak bakalan mungkin bisa dikokang. Kenapa? Itu tadi logikanya, cara berpikir logikanya, pegasnya terbatas. Ketika dia panjang segini, kalau misalkan ada ruang dia masih bisa nendang begitu. Tapi kalau udah kita tekan segini, memang dia posisinya segini, ditekan lagi nggak bisa lagi, nggak bisa lebih rapat lagi, karena kan satu ulir yang satu dengan yang lainnya nempel ulirnya itu. Paham ya kira-kira ya? Harus paham. Karena ini udah senior semua nih yang saya ajarin, sebetulnya udah pada senior. Oke, tinggal kita pasang ulang, terus saksikan hasilnya. Rada belepotan ngomongnya nih karena lama udah ngonten lagi. Mudah-mudahan buat teman-teman sekalian tidak tidak patah arang, tidak patah semangat untuk selalu bersilaturahmi. Insya Allah Laroiba bukan op ya, tetapi memang kita ada waktu untuk rehat dulu. Jadi baru malam ini, mungkin baru bulan ini ya, bulan suci Ramadan, saya mulai mau ngonten gitu. Artinya karena memang sesuai kebutuhan sih. Saya husnuzonnya kepada teman-teman bediler semua bahwa masalah efek impact khususnya customer saya itu sudah pada lihai semua, sudah pada expert semua ya. Karena memang belajar tekun dari tutorial-tutorial YouTube yang saya kasih, terus mereka juga mampu mengaplikasikan sendiri. Bahkan sekarang banyak teman-teman dari customer saya itu buka bengkel efek impact, artinya dia bisa menservis efek impact yang lain. Kalau yang orinya saja gampang, apalagi yang non ori gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, kita pause langsung, nanti kita saksikan hasilnya saja. Oke, terima kasih. Ini udah terpasang lagi, sudah selesai semua dikerjakan, sudah tidak ada PR, dan ini sudah bisa dikokang. Kita lihat ya tuh, sudah bisa dikokang. Tuh. Oke, di aman. Memang kalau nggak ada angin ya kita ngokangnya manual ya, pakai ini dulu nih, didorong aja. Berarti ini kan masih berfungsi, masih bisa dikokang. Sekali lagi, nah ini udah dikokang. Nah, kita tembakan. Oke, sip.